Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dekat Programming. Bersama saya Muhammad Ali Albert. Video kali ini kita akan membahas mengenai normalisasi data. Oke, normalisasi. Jadi normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu tabel atau relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Di sini normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity itu bisa dihilangkan. Jadi data yang membingungkan itu bisa dihilangkan dengan melakukan normalisasi. Kita mengingat kembali entitas ya, dari video sebelumnya. Jadi yang nanti istilah ini yang akan digunakan juga di dalam normalisasi entitas, atribut gitu ya. Entitas adalah objek dalam dunia nyata, itu berupa bisa objek fisik ya, jadi objek yang bisa kita lihat secara fisik, bisa kita sentuh, contohnya rumah, manusia, kendaraan, dan peralatan. Kemudian ada objek konsep, jadi ini objeknya tidak bisa kita sentuh ya, tidak bisa kita lihat. Contohnya adalah pekerjaan, perusahaan, rencana, dan kasus. Jadi entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya itu dikumpulkan. Itu masuk ke dalam entitas. Jadi memiliki sifat yang unik, atau kita biasa sebut dengan primary key ya. Jadi memiliki nilai atau kunci yang unik yang membedakan nilai antar objeknya ya, dari primary key tersebut. Secara sederhana, dalam basis data, entitas itu akan menjadi sebuah tabel. Jadi, kalau ada tabel atau entitas mahasiswa, berarti dapat berupa tabel mahasiswa. Kemudian atribut ya, ingat kembali, berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas atau relationship-nya atau keterhubungannya ya dengan entitas. Jadi atribut ini menjelaskan, mendeskripsikan. Dalam tabel basis data, atribut merupakan label atau header suatu field dalam basis data. Jadi nama-nama kolomnya ya, itu masuk ke dalam atribut. Contohnya, entitas pegawai itu memiliki atribut NIP, nama, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Jadi tabel pegawai memiliki kolom NIP, nama, alamat, nomor HP, gitu ya, dan kolom lainnya. Di sini kita kembali mengingat jenis atribut yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi ada atribut key atau primary key ya, yang biasa kita sebut. Adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik. Contohnya NIK, NIM, dan nomor peserta. Jadi nilainya unik. Kemudian atribut simple, yaitu atribut bernilai tunggal. Jadi contohnya nama, harga, status. Jadi nilainya tunggal, nilainya hanya satu ya. Kemudian atribut multi value, ya atribut memiliki sekelompok nilai yang banyak. Contohnya gelar, hobi, ya jadi nilainya bisa banyak ya. Hobi dari seseorang, misal sepak bola, badminton, ya dan lainnya. Kemudian atribut composite, ya atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Contohnya alamat dan waktu. Jadi alamat bisa kita uraikan jalan, ya, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, ya itu bisa kita uraikan lagi, kita pecah lagi. Waktu
juga bisa kita pecah menjadi jam, ya, menit, detik, seperti itu, atau lainnya. Kemudian yang terakhir adalah jenis atribut derivatif. Jadi atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Jadi dengan atribut lain itu kita bisa menghitung atribut derivatif. Contohnya umur itu bisa kita hitung dari tanggal lahir. Ya, selanjutnya kembali ke normalisasi. Jadi tujuan normalisasi itu adalah minimalisasi terjadinya redundansi atau pengulangan data. Jadi kemudian memudahkan identifikasi entitas. Jadi dengan menggunakan normalisasi kita bisa mengidentifikasi suatu entitas. Jadi berdasarkan atribut yang terbentuk dari hasil normalisasi tersebut. Kita bisa tahu, oh ini entitas yang mana yang cocok. Kemudian mempermudah pemodifikasian data. Jadi dengan hasil normalisasi, pada saat kita ingin memodifikasi suatu data, ya, akan lebih mudah tanpa mempengaruhi data yang lain, ya. Kemudian mencegah terjadinya anomali atau keanehan atau penyimpangan itu bisa diselesaikan dengan normalisasi. Kemudian proses normalisasi, data diuraikan dalam bentuk tabel. Ya. Jadi selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Nanti ada tingkatannya ya di normalisasi, nanti kita lihat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, jadi setiap tingkatan itu memiliki syarat tertentu ya, yang wajib harus dipenuhi. Jadi apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi dari suatu tabel yang kita bentuk di awal, itu nanti kita akan pecah-pecah ya, menjadi tabel yang lebih sederhana, ya, sehingga menghasilkan bentuk yang optimal. Sini tahapan normalisasi. Jadi tahapan normalisasi itu dimulai dari tahap paling ringan. Itu kita sebut dengan 1 NF, ya, atau 1 normal form, ya, hingga paling ketat 5 NF. Jadi di dalamnya itu ada 6 tingkatan, ya, ada 6 tingkatan. Jadi kita lihat 6 tingkatan tersebut. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau BCNF, ya, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel yang berkualitas baik. Nah, jadi biasanya kita melakukan normalisasi ya cukup sampai 3 NF, ya, sudah dapat dikatakan tabel yang bagus, ya. Urutannya dari tahapan normalisasi ini ada 6, gitu ya. Ada 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, dan 5 NF. Nah, untuk BCNF, 4 NF, dan 5 NF itu kita tidak pelajari di materi ini ya. Jadi karena dirasa cukup untuk tabel yang bagus itu sampai 3 NF itu, jadi pada materi ini yang akan kita pelajari sampai 3 NF saja. Kemudian syarat tabel normal, ya. Jadi sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Pertama, jika ada dekomposisi penguraian tabel, jadi ada pemecahan tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya itu ya menjadi tabel yang lebih sederhana, maka dekomposisinya harus dijamin aman ya, atau istilahnya lossless joint decomposition, di mana artinya setelah tabel tersebut diuraikan
atau didekomposisi, dipecah gitu ya, menjadi tabel-tabel baru, maka tabel-tabel baru tersebut harus bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis, ya. Jadi itu lossless, jadi tanpa ada satu perbedaan pun gitu ya. Jadi harus sama persis. Jadi dipecah, jika dikembalikan akan sama seperti sebelum kondisi dipecah tabelnya. Kemudian yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, ya, atau dependency preservation, ya. Kemudian yang ketiga, tidak melanggar, jadi BCNF itu adalah Boyce Code Normal Form. Jika kriteria ketiga ini tidak melanggar Boyce Code Normal Form ini tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga, yaitu 3NF, ya. Jadi paling tidak itu sudah sampai 3NF, itu sudah dikatakan bagus. Tabel universal, ya. Tabel universal ini adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Jadi tabel universal ini bukan tabel yang baik, karena semua kolom ada di dalam tabel tersebut, satu tabel tersebut. Misalnya ini, ya, kita lihat tabel ini. Jadi satu tabel ini berisi banyak kolom-kolom, ya, dimana seharusnya kalau kita lihat itu bisa dipisahkan, ya, menjadi beberapa kolom. Nah, bentuk tabel yang seperti ini itu tidak bagus, ya, tidak baik untuk sistem basis data, untuk kita terapkan ke dalam sistem basis data. Jadi di sini ada kolom nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode MK, nama MK, kode dosen, nama dosen, dan nilai. Nah, ini digabung menjadi satu tabel universal. Nah, ini tabelnya kurang bagus seperti ini. Kemudian contoh yang lainnya, ada yang seperti ini. Nah, ini kita lihat, ada ID personil, tanggal lahir. Jadi kolomnya ada 3. Nah, kolom yang ketiga ini ada kolom karakter. Dalam kolom karakternya ada grupnya lagi, itu ya. Grup atribut lagi, ada tinggi, ada berat, ada rambut, warna rambut, gitu ya. Nah, ini tabelnya juga salah, gitu ya, tidak bagus. Nah, seperti ini. Jadi sebaiknya kita ubah seperti tabel yang di bawah ini, gitu ya. Jadi ada beberapa kolom, ID personil, tanggal lahir. Nah, grup-grup yang di dalam kolom karakteristik ini kita jadikan kolom tersendiri, gitu ya, kolom tinggi, kolom berat, dan kolom warna rambut. Nah, jadi akan terlihat bagus tabelnya, ya, dan sesuai dengan konsep di sistem basis data. Kemudian functional dependency, ya, atau kita biasa singkat dengan FD, ya. Sini FD menyatakan keterhubungan antar dua buah atribut. Jadi FD menyatakan bahwa nilai suatu atribut bergantung dari atribut lain. Nah, pada saat nanti melakukan normalisasi, khususnya setelah mulai dari normalisasi tahap 2NF, ya, kita biasakan menggunakan FD ini, ya, dalam membuat suatu tabel atau menganalisis suatu tabel. Di sini kita notasikan A ada panah B, ya. Jadi kalau kita baca di A dan B ini adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional kalau kita baca A menentukan B, ya. A menentukan B. Kita baca sebaliknya, B tergantung pada A, ya. Jadi A menentukan B, B tergantung pada A, ya, bisa dibaca bolak-balik.
Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama dan nilai B juga, maka nilai B juga pasti sama ya. Jadi nilai di kolom A itu sama, pasti kolom B itu ya sama juga seperti itu. Misalnya contohnya adalah NIM. Kalau kita baca NIM menentukan nama mahasiswa, atau sebaliknya kita baca nama mahasiswa tergantung pada NIM ya. Kalau kita isi tadi ini syaratnya jika dan hanya jika ada dua baris data, jadi ada dua baris data ya. Data NIM ya, NIM-nya 001 ya. Ini namanya enggak ya. Kemudian ada baris kedua ya. Dua di sini. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama. Jadi nilai A itu ya bagian NIM ini ya. Nilainya sama 002 misalnya. Yang lain dulu ya, saya kasih contoh yang lain. Namanya Gilang ya. Yang lain. Nah, misalnya saya kasih contoh kondisi ini. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, nah misalnya sembarang aja nilai baris, nah, nilai A yang sama berarti NIM-nya ya. NIM yang sama berarti misalnya contohnya 002 berarti nama mahasiswa, maka nilai B juga sama ya. Maka nama mahasiswa juga sama. Jilan. Oke, contohnya seperti itu ya. Lanjut. Kemudian penerapan fungsional dependensi ya. Di sini ada contoh tabel nilai ya. Jadi kolomnya ada nama kuliah, nama kul, NRP, nama mahasiswa, dan nilai huruf ya. I huruf ya, ni huruf. Ini kita lihat, nah, untuk kita tentukan gimana nih FD-nya gitu ya. Dari tabel ini. Kita tentukan FD-nya. FD ya. Ini gimana? Ya, kita lihat. Nah, tadi kan A menentukan B ya. Jadi A itu apa, B itu apa ya. Apakah nama mata kuliah itu menentukan NRP? Tidak ya, nama mata kuliah tidak menentukan NRP. Di sini nama mata kuliah apakah menentukan nama mahasiswa? Tidak juga. Nama mata kuliah menentukan nilai huruf? Tidak juga. NRP menentukan nama mahasiswa? Ya, gitu ya. Jadi kan NR gitu ya, menentukan nama mahasiswa. Kemudian apakah ada lagi yang lain ya? Nama kuliah menentukan nama mahasiswa? Tidak gitu ya. Apakah nama mahasiswa menentukan nilai huruf? Oh tidak juga gitu ya. Apakah ada yang lain lagi? Yang lain lagi ada ya.
Jadi di sebelah kiri dan kanan ini bisa nilainya dari beberapa atribut ya, nggak mesti satu atribut. Yang A dan B itu bisa terdiri dari beberapa atribut. Kalau lebih dari satu, pakai kurung ke bawah, nama kul, koma nrp, atau kurung, lalu menentukan nilai huruf ini ya. Itu enggak nama kuliah, nama mata kuliah, dan menentukan nilai huruf. Betul ya, yang lainnya tidak ada lagi ini untuk FD-nya. Jadi hanya ada 2. Oke, gini ya. Selanjutnya kita cek NRP menentukan nama mahasiswa ya, sama ya seperti tadi. NRP menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap nilai NRP ya, nomor registrasi peserta yang sama, maka nilai mahasiswa pasti juga sama ya. Kemudian nama kul dan NRP menentukan nilai huruf ya. Karena atribut nilai huruf tergantung pada nama kuliah dan NRP-nya secara bersamaan. Dalam arti lain, untuk nama kuliah dan NRP yang sama, maka nilai huruf juga harus sama. Karena nama kuliah dan NRP merupakan key ya, yang sifatnya unik. Jadi kalau di tabel nilai ini kita sudah pelajari koordinat kemarin. Tabel nilai ini terbentuk dari entitas mahasiswa dan mata kuliah ya, yang dengan kardinalitas banyak ke banyak, sehingga terbentuk tabel baru namanya tabel nilai ya. Di dalam tabel nilai ada foreign key yang dipinjam dari tabel mahasiswa dan tabel nilai, tabel mata kuliah ya. Oke, selanjutnya untuk yang nama kuliah itu tidak menentukan NRP dan NRP tidak menentukan nilai huruf ya. Ya, mahasiswa F1D 019001 nilai hurufnya A, kan nggak tahu nilai huruf yang mana ini, mata kuliah yang mana, seperti itu. Jadi tidak bisa ditentukan ya. Kemudian contoh yang lain, contoh ini, andaikan ada tabel nilai ya, kolomnya adalah NIM, nama MK, semester, dan nilai. Ini kita tentukan, contohnya misalnya atribut kuncinya adalah NIM, nama MK, dan semester. Jadi ada 3 atribut kunci. Maka FD-nya bisa kita tulis seperti ini. NIM, dan kurung dulu ya, NIM, koma, nama MK, koma, semester, kurung, menentukan nilai ya. Selanjutnya, analisa terhadap FD merupakan langkah awal penentuan atribut kunci ya, kandidat key-nya suatu tabel. Ya, perlu diperhatikan bahwa atribut kunci itu dapat terdiri atas beberapa atribut. Ya, seperti tadi ya, itu bisa kita sebut dengan atribut kunci juga. Nah, ini ragam normalisasi, level normalisasi kita bisa lihat seperti ini tingkatannya. 1 NF, 2 NF, 3 NF, 4 BCNF, 4 NF, dan 5 NF. Jadi yang dari terluar itu ya 1 NF, semakin dalam itu 5 NF ya. Jadi untuk menghasilkan tabel yang baik itu sudah di tahap 3 NF itu sudah makin bagus. Sudah cukup bagus ya. Untuk BCNF, 4 NF, 5 NF ini biasanya implementasinya untuk tabel-tabel yang sangat banyak yang banyak memiliki relasi di dalamnya ya, sehingga perlu disederhanakan lagi dengan tahapan BCNF
F sampai 5NF ya. Kemudian kita lihat yang pertama, normal pertama, first normal form ya. Suatu tabel disebut memenuhi bentuk normal pertama 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari tabel tersebut hanya memiliki nilai tunggal ya. Jadi biasanya hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris ya. Jadi seperti tadi pengulangan grup tadi ada dari karakteristik tadi ya, tinggi, warna rambut, itu ada pembuatan grup gitu ya. Itu harus dihilangkan di dalam 1NF ya. Dan nilainya harus tunggal. Kalau nilainya tadi banyak berarti kan atribut multi value ya. Itu harus dipecah menjadi beberapa baris yang masing-masing nilainya tunggal. Kemudian bentuk 1NF itu tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang ya. Jadi tidak ada pengulangan grup atribut. Jadi kolomnya sama ya. Jadi beberapa kolom gitu ya. Dengan kolom yang sama gitu ya. Kita lihat contohnya. Aturannya tidak adanya atribut multi value ya. Jadi nilainya harus tunggal. Atribut komposat juga atau kombinasinya. Komposat tadi yang atribut yang bisa diuraikan ya. Misalnya alamat tadi bisa diuraikan jalan ya, kota, kabupaten seperti itu. Itu tidak boleh ada ya di 1NF. Kemudian setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Jadi atomik ini nilai paling kecil, tidak dapat dibagi-bagi lagi nilainya. Nah, contohnya yang untuk atribut multi value. Contoh di sini ada tabel NRP, nama dan hobi ya. Ini kita lihat yang multi value itu adalah hobi karena berisi beberapa nilai, ada sepak bola, membaca komik, berenang, gitu ya, memasak, memprogram komputer, gitu ya, menjahit dan membuat roti. Gitu ya. Jadi, dari satu orang itu memiliki banyak hobi, gitu ya. Nah, itu tabel seperti ini kita bisa sebut dengan tabel universal, ya. Tabelnya kurang bagus, sehingga kita harus ubah ke bentuk NF terlebih dahulu. Jadi tabel yang awal itu adalah tabel universal, kita ubah ke tahap satuannya. Nah, untuk bentuk seperti ini juga salah ya. Ada NRP, nama, ini ada grup nih, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Nah, ini salah juga kalau kita buat tabel seperti ini ya. Jadi ada bagian yang kosong di dalamnya. Ini tidak boleh. Jadi ya sebaiknya kita menggabungkan aja menjadi satu kolom hobi gitu ya. Jadi jangan bagi 3 hobi seperti ini, 3 kolom. Nah, itu menjadi salah. Di tabel-tabel di atas tidak memenuhi syarat 1NF. Ya, selanjutnya. Untuk mengubah tabel tersebut agar menjadi bentuk 1NF, tabel perlu didekomposisi. Jadi kita uraikan lagi, kita pecah. Ya, tabel yang ini kita pecah menjadi lebih sederhana lagi. Jadi contohnya adalah tabel mahasiswa dengan kolom NRP nama dan tabel hobi ya dengan bentuk seperti ini, kolom NRP dan hobi. Nah, di sini kenapa enggak digabungkan jadi satu tabel saja gitu ya. Ada baiknya ya dipisah ya. Karena mahasiswa dan hobi itu ya berbeda ya. Di hobi ini kan nilainya bisa bermacam-macam ya. Jadi kalau NRP nilainya unik, jadi tidak boleh ada primary key yang nilainya sama gitu ya. Nah, ini NRP yang di sini kan sebagai foreign key ya, bukan primary key karena dia meminjam dari tabel mahasiswa. Jadi kalau dilihat hubungannya antara mahasiswa dengan hobi,
hobi ini merupakan entitas lemah ya, dimana hobi ini tidak terdapat primary key di dalamnya. Tapi kalau ingin dijadikan strong entity juga bisa juga ya, tinggal kita tambahkan primary key untuk hobinya, misalnya ID hobi gitu ya, atau nomor hobi, nah terserah, ada penamaan atributnya bebas. Kemudian contoh kedua, composite ya. Composite jadi masih bisa dipecah lagi, diuraikan lagi. Kita lihat di sini tabel jadwal kuliah. Kolomnya ada kode kul, nama kul, dosen, kelas, dan jadwal. Nah, untuk kolom yang masih bisa dipecah itu adalah jadwal ya. Kalau kode kuliah kita uraikan, nah tidak bisa lagi ya. Nama kuliah juga mau diuraikan lagi, tidak bisa. Dosen juga, kelas juga tidak bisa. Di sini yang berupa komposat yang masih bisa diuraikan adalah jadwal ya. Dimana kalau jadwal itu bisa kita lihat, kalau kita lihat di jadwal kuliah itu terdiri dari hari dan jam ya. Nah, hari kapan, jam berapa itu bisa kita jadikan kolom ya, kolom baru. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal itu perlu dipisah sehingga menjadi kolom jadwal hari dan kolom jadwal jam, sehingga bentuk tabelnya seperti ini. Jadi hasil bentuk kolomnya adalah merupakan hasil uraian dari atribut komposat tersebut ya. Jadi dipecah dulu, nah, yang menjadi bentuk akhir dari tabelnya, jadwal hari dan jadwal jam. Kemudian contohnya lain ya, yang bentuk yang pertama satuan F. Di sini ada tabel sales, ada ID sales, nama sales, telepon ya. Di sini kita lihat permasalahannya ada di telepon ya. Nilainya adalah multi value ya. Jadi tidak atomik, non atomik, jadi nilainya belum paling kecil, belum terkecil gitu ya. Nah, sehingga kita perlu mengubahnya menjadi bentuk satuan F dengan bentuk seperti ini ya. ID sales, nama sales, telepon. Jadi kita pecah satu-satu. Yeni ini punya nomor telepon 2, 3517261 dan 3520165. Kita pecah menjadi 2 baris ya. Itu sama juga dengan yang meme ya, ada 2 baris juga ya. Tina 1 baris, Insinyur Yanto 2 baris, dan Made 1 baris ya. Selanjutnya contoh yang lain, ini sini ada tabel buku. Nah, di sini ada grup ya, grup atribut. Kita lihat di sini kolomnya ada ISBN, tahun terbit, ada ID pengarang, nama pengarang. Nah, di sini ulang lagi nih ID pengarang dan nama pengarang. Nah, ini nggak boleh seperti ini ya. Jadi sebaiknya kolomnya satu aja, ID pengarang satu kolom dan nama pengarang satu kolom. Jadi ada pengulangan di dalamnya. Nah, ini tidak boleh. Untuk bentuk satu NF-nya ya tinggal dibuat aja. Kolomnya adalah ISBN, tahun terbit, ID pengarang, dan nama pengarang. Jadi ada 4 kolom ya untuk bentuk tabel satu NF ya. Nah, ID pengarangnya tinggal dimasukkan satu-satu ya, sesuai dengan barisnya, sesuai dengan kode ISBN-nya. Ini ya. Jadi misalnya yang ISBN 12 1202 19222 ya. Karena ada 2 pengarang namanya Aris M dan Kosim P. Aris M dan Kosim P ya, ditulis ada 2 baris ya. Kemudian yang 2NF, yang bentuk 2NF. Sekarang yang bentuk 2NF. Jadi diperhatikan ya syarat-syaratnya. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF
Jika dan hanya jika yang pertama itu yang sudah pasti harus memenuhi 1NF dari tahapan sebelumnya. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagai atribut kunci. Dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Jadi semua atribut kunci itu bergantung pada kunci utama. Ya. Jadi kalau kita baca kalimat ini, kunci utama tergantung secara fungsional. Jadi kunci bukan atribut yang bukan kunci utama, ya, tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci. Nah, pembacaan yang tadi kan bacanya dari belakang ya, B ke A ya. Jadi B tergantung A ya. Di sini B itu adalah atribut yang bukan kunci. Nah, atribut atribut ya, menentukan atribut bukan ya. Jadi kalau kita baca sebaliknya, atribut bukan kunci menentukan atribut tergantung atribut kunci. Sama seperti ini jadi kalimatnya ya. Atribut bukan kunci tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci. Ya, ini yang 2NF ya, 2NF. Oke, selanjutnya, bila terdapat ketergantungan parsial, maka solusinya harus kita eliminasi, kita pecah tabelnya ya. Jika dia tidak bergantung full, jadi semua yang bukan kunci tadi bergantung pada kunci utamanya ya. Kemudian aturannya sudah memenuhi dalam bentuk normal ke 1, satuan A. Kemudian selanjutnya semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci ya. Jadi atribut bukan kunci ini kalau misal tabel mahasiswa, atribut kuncinya adalah NIM. Atribut bukan kunci itu adalah nama, alamat, IPK. Nah itu selain primary key itu atribut bukan kunci ya. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Jadi dipecah, dibuat tabel yang baru, di mana perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key. Jadi perlu ada tabel relasi yang tergantung kardinalitasnya kembali ya. Apakah banyak ke banyak berarti ada tabel baru. Kalau tidak banyak ke banyak berarti 1N atau 1 berarti ada foreign key yang disimpan di tabel yang lainnya gitu ya, supaya terjadi relasi. Dan selanjutnya contoh, misalnya pada tabel berikut mahasiswa NRP dan MK kode merupakan atribut kunci primary key ya. Jadi tabel berikut memenuhi 1NF. Jadi contohnya ini tabelnya sudah 1NF tapi belum 2NF ya. Supaya menjadi bentuk 2NF kita buat FD-nya dulu gitu ya. D-nya dulu seperti ini, atribut kunci menentukan atribut bukan kunci. Jadi yang kiri itu adalah kita tentukan atribut kunci, mana sih atribut kuncinya, dan kita tulis sebelah kanan panah ini atribut yang bukan kuncinya. Ini kita tulis dulu FD ya. Atribut kuncinya mana? Mahasiswa ya. Mahasiswa FD menentukan lebih satu kolomnya, lebih satu atributnya bisa mahasiswa nama, koma,
mahasiswa alamatnya alamat. Kemudian ada lagi yang lain tuh ya, MK kode menentukan himpunan, MK nama, kemudian MK kemudian nilai huruf ya. Jadi ini FD-nya ya, dari tabel ini, dari tabel 1NF. Kemudian selanjutnya ini memenuhi 2NF karena mahasiswa NRP MK kode yang dianggap sebagai primary key ya. Kita tulis ada lagi ya, ini maaf ini salah. Ya, tadi yang mahasiswa apa, MK kode itu menentukan MK nama dan MK SKS ya. Salah. Oke. Kemudian MHS NRP dan MK kode itu menentukan nilai huruf. Yes, di sini. NRP dan MK kode menentukan nilai huruf. Baca di sini mahasiswa NRP MK kode menentukan mahasiswa nama, oh tidak ya. Kemudian apakah dia menentukan alamat, tidak juga. Apakah menentukan MK nama, tidak juga. Apakah menentukan MK SKS, tidak juga. Apakah dia menentukan nilai huruf, ya ya. MH NRP MK kode itu menentukan nilai huruf. Kemudian tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF ya. Jadi bentuk yang pertama tadi MHS angka kode nilai huruf 3 ini ya. Kemudian MHS NRP menentukan mahasiswa nama dan mahasiswa alamat, dan MK kode menentukan MK nama dan MK SKS. Jadi ini FD1, FD2, FD3. FD ini yang menentukan jumlahnya tabel. Jadi kalau ada 3 FD seperti ini berarti ada 3 tabel yang terbentuk dari tabel yang pertama ini 1NF ini. Jadi dipecah menjadi 3 tabel. Nah, FD1 kita kasih nama tabel nilai. Kolomnya ada 3, MHS NRP, MK kode, dan nilai huruf. FD2 itu tabel mahasiswa. FD3 itu sebagai tabel mata kuliah. Jadi ada 3 tabel yang terbentuk. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Di sini diketahui tabel R. Jadi A, B, C, D, E. Jadi ada kolom 5 kolom. Dan di bawah ini adalah merupakan primary key. Jadi yang di garis bawah itu adalah A dan B primary key.
dengan FD sudah ditentukan kalau A, B itu menentukan C, D, E. 4 tabel R memenuhi 2NF. Sebab ya A, B menentukan C, D, E itu kalau kita jabarkan bisa kita tulis seperti yang 3 baris ini. A dan B itu menentukan C, A dan B itu menentukan D, A dan B itu menentukan E. Bisa kita tulis lebih singkat A dan B menentukan C, D, E ya. Jadi semua atribut bukan kunci utama tergantung penuh, jadi full dependensinya ada A, B. Jadi tidak ada spasial tadi ya, spasial. Jadi kebergantungan sebagian tidak ada, sehingga sudah bisa dijadikan sebagai tabel 2F. Kemudian bagaimana kalau kondisi yang lain? Misalnya di sini ada tabel yang sama R, kolomnya juga ada 5 sama seperti tadi, primeriknya A dan B, tapi FD-nya di sini FD itu A, B itu menentukan C, D saja, tidak full ya, tidak full. Jadi ada E itu yang tidak masuk ya. Kalau tadi kan full, B itu menentukan C, D, E semua atribut, bukan kuncinya. Tapi di sini ada FD yang lain, B menentukan E, ya, B menentukan E. Apakah memenuhi 2NF? Jelas bahwa R bukan 2NF karena ada atribut E yang bergantung hanya pada atribut B saja. Jadi kebergantungan spasial tadi ya, dan bukan terhadap A, B secara full kebergantungannya. Sehingga kalau seperti itu, kalau spasial tadi kan perlu kita eliminasi istilahnya. Jadi kita pecah menjadi tabel baru ya. Dari FD, AB menentukan CD, itu juga mencerminkan bahwa C dan D saja yang bergantung secara fungsional terhadap AB, tidak untuk E. Jadi bukan 2NF. Untuk mengubah menjadi 2NF, lakukan dekomposisi. Jadi kita pecah tadi. Satunya tabel R1 menjadi kolom A, B, C, D, dan tabel R2 menjadi kolom B dan E. Ya. Sehingga tabel R1 dan R2 itu memenuhi 2NF. Nah, contoh yang lain ya. Di sini ada tabel workshop ya. Workshop. Jadi NIM modul ini merupakan primary key. Kalau kita lihat di sini ada FD penjelasan modul itu menentukan biaya. Nah, kalau kita analisa NIM modul itu menentukan grade ya. Menentukan grade. Di sini. Nah, ini kita isinya, lihat isinya ya. NIM modul itu menentukan grade, ya. Misalnya NIM-nya sekian dan modulnya apa, VBNet atau Prolog itu menentukan grade-nya, ya. Di sini kita bisa tulis FD-nya. Oke. Jadi NIM kurung dulu. NIM modul ya. Modul menentukan grade ya. Itu modul menentukan biaya. Oke. Jadi kalau kita ingin mengakses biaya dari modul dari tabel yang pertama ini, kita bisa melakukan relasi dengan modul ya. Nah, dari foreign key ya, foreign key yang ada di tabel yang satu ini modul ini ya, dengan tabel yang modul dan biaya ya. Jadi kalau kita lihat di sini modul menentukan biaya ya. Ini modulnya FB VBNet 250.000 ya
mana-mana VBNet ya pasti 250.000, berarti modul menentukan biaya. Prolognya 100.000, 100.000 prolog, di mana-mana tulis prolog pasti 100.000. Jadi modul menentukan biaya. Ini menentukan grade? Oh tidak gitu ya. Kita lihat di sini NIM yang akhirannya 129, ternyata grade-nya bisa A dan B, berarti tidak menentukan. NIM itu tidak menentukan grade. NIM menentukan modul, tidak juga ya. Yang 0129 itu bisa VBNet, bisa Prolog juga aja pilih gitu ya di modul. Nah, jadi NIM dengan modul itu apakah menentukan grade? Ini ya, gitu ya. Kita lihat itu, jadi NIM modul itu menentukan dia ada di grade mana. Kemudian ini 1NF, tadi tabel ini 1NF, bukan 2NF. Sebab dalam tabel ini biaya tidak bergantung penuh pada atribut kunci. Ya, kita di sini atribut kunci itu apa? Ini modul menentukan atribut kuncinya adalah grade. Modul ini adalah atribut kunci, menentukan atribut kuncinya adalah biaya. Ya. Jadi biaya ini tidak bergantung penuh pada NIM dan modul. Karena terpisah maka dieliminasi menjadi tabel baru. Ini gambarannya. Jadi ini modul menentukan biaya, ini sama. Ini modul menentukan grade, ini full ya. Jadi yang parsial ini itu kita pecah menjadi tabel baru. Kita eliminasi. Jadi tabelnya ada misalnya work 1 dan works 2 ya. Kolomnya work 1 NIM modul grade, kalau works 2 nya modul dan biaya. Tabelnya seperti ini ya. Tabel works 1 dan works 2. Oke. Jadi untuk mendapatkan relasi antar tabel ini bisa lewat modul ya. Jadi perlu diingat juga untuk 2NF ini kita perhatikan, jangan lupa perhatikan kardinalitasnya atau relasinya ya antar tabel. Kalau dirasa tabel yang terbentuk dari 2NF ini tidak berelasi, silakan dipikirkan dia kardinalitasnya apa supaya nanti kita buat atau kita tentukan foreign key-nya akan disimpan di tabel mana. Dan lanjut, nah ini relasinya ya, modul dari modul yang ada di works 1 berrelasi dengan modul yang ada di works 2. Ini lebih baik daripada 1NF. Kemudian bentuk yang 3NF. Jadi yang kalau yang 3NF dulu. Kalau yang 3NF, 3NF. Ada dulu syaratnya. Jika suatu relasi memenuhi bentuk normal ketiga, 3NF. Jika dan hanya jika yang pertama sudah pasti sudah memenuhi 2NF ya. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak bergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Jadi tidak terdapat kebergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Ya. Aturannya sudah berada dalam bentuk 2NF. Tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut kunci di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya ya. Di sini jadi atribut bukan kunci harus ada sempit posisi penulisannya. Kemudian F
atribut bukan kunci ya. Cari apakah ada nih atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci ya, bukan kunci lainnya ya. Jadi kalau ada ya harus diubah ya. Kalau tidak ada berarti sudah 3NF ya. Kemudian tabel berikut memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF. Misalnya di sini tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa ini ada kolom NRP, nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos ya. Kita lihat di sini. Jadi tabel mahasiswa ini ya. Jadi yang diperhatikan itu adalah atribut bukan kunci. Jadi atribut kuncinya kita abaikan. Di sini kita lihat atribut kunci itu adalah NRP. Yang lainnya atribut bukan kunci. Apakah atribut bukan kunci ini ada yang ditentukan oleh atribut yang bukan kunci lainnya ya. Nah, kalau kita lihat nama itu apakah ditentukan oleh alamat jalan? Oh enggak. Nama apakah ditentukan oleh alamat kota? Enggak juga gitu ya. Nama mahasiswa ditentukan oleh alamat provinsi? Enggak juga. Nah, yang mempengaruhi itu adalah alamat ini ya. Alamat kode pos itu menentukan alamat kota dan alamat provinsi gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pengecekan misalnya di website Pos Indonesia gitu ya, kode pos suatu daerah. Nah, kalau kita memasukkan suatu kode pos itu kan akan muncul kotanya mana dan provinsinya di mana gitu ya. Jadi memiliki keterhubungan ya, kode pos itu menentukan alamat kota dan alamat provinsi. Karena masih terdapat atribut non-primary key, yaitu alamat kota dan provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain. Ya, misalnya di sini adalah namanya adalah alamat kode pos. Kita tulis alamat kode pos itu menentukan alamat provinsi dan alamat kota. Ya. Sehingga tabel tersebut perlu dipecah, didekomposisi menjadi tabel yang satu tabel mahasiswa, tapi kolomnya diringkas lagi ya karena sudah dipecah ya tadi ya. NRP, nama, alamat jalan, dan alamat kode pos. Sedangkan alamat kota dan alamat provinsi itu masuk di tabel kode pos ya. Kode pos, alamat provinsi dan alamat kota masuk ke tabel kode pos dengan primary key alamat kode pos ya. Nah, di sini contoh yang lain ya. Diketahui tabel R yang sama seperti tadi. A, B itu primary key ya. FD-nya A, B menentukan CDE. Di sini C menentukan D dan E. Di mana C, D, dan E ini merupakan atribut bukan kunci ya. Nah, karena ada kondisi seperti ini, maka kita harus memecahnya ya. Yang sebelumnya tabel R, kita pecah menjadi beberapa tabel yang sesuai dengan FD-nya ini ya. Jadi maka R bukan 3F. Sebab atribut D dan E bukan kunci utama, tapi bergantung secara fungsional pada C ya, yang juga bukan kunci utama. Jadi atribut bukan kunci sama-sama menentukan atribut bukan kunci yang lainnya. Nah, itu salah ya. Jadi tidak masuk ke dalam bentuk 3NF. Agar R memenuhi 3NF, maka dipecah lagi ya tabel R itu menjadi tabel R1, kolomnya A, B, C, dalam kolom R2 nama kolomnya adalah C, D, E. Untuk merelasikan tabel R1 dan R2 bisa lewat kolom C ya, atribut C. Nah, seperti ini ya, jadi hasil pecahannya menjadi 2, R1 dan R2 ya. Di A, B, C, dan C, D, E ya. C menentukan D dan E kan itu ya tadi ya.
menentukan D dan E, A dan B itu menentukan C, A dan B menentukan C. Oke. Yang ini A, B menentukan D itu kita hilangkan ya. Bisa kita ganti dengan C menentukan D dan E ya. Karena sama saja. C itu kan ada di kolom, ada di tabel R1, mana di tabel R1 itu ada A dan B. Jadi A dan B itu kan pasti C ya. Nah, untuk mengetahui D dan E kita hubungkan dari kolom C atau atribut C. Nah, sekarang latihan. Misalnya diketahui struktur informasi dari suatu dokumen tabel universal atau TPS, misalnya tabel produk supplier. Misalnya seperti ini ya. Ada kolom S, ada status, ada city, ada PQ, terus digerupkan lagi P dan QTY. Nah, apabila pada tabel tersebut berlaku S, P itu adalah primary key, jadi S dan P itu adalah primary key. Jadi ada dua primary key di sini. Dan berlaku FD, S itu menentukan status, menentukan city, city menentukan status. Nah ini ya, saya tulis dulu. Ini warnanya saya ubah. Oke. Ini ya saya tulis S. Itu primary key ya. Primary key. Kalau FD-nya S, S menentukan terus ya, terus kemudian S menentukan city, kemudian city menentukan status. Oke. Kita tentukan dulu 1NF-nya sampai 3NF. 1NF berarti kita tadi kan syarat 1NF tidak boleh ada yang nilainya multi value ya. Terus ada kelompok type, grup itu juga dihilangkan, jadi isinya harus berbaris gitu ya. Jadi kolom PQ ini karena ada dua kolom di dalamnya, kita ambil yang hasil kompositnya ya. Jadi P dan QTY. Kolomnya ada 5, nanti S, status, city, dan P dan QTY. Ini ya. S, status, city, P dan QTY. Ini bentuk 1NF ya, jadi ditulis per baris ya. Jadi pengelompokan seperti ini 20. Ini harus ditulis 20 20 20 20 London 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 gitu ya. S1 S1 di sini S2 S4 gitu, dan seterusnya. Untuk merubah ke 1NF itu ya sudah ya gampang lah gitu ya. Kemudian kita periksa apakah sudah 2NF atau enggak gitu ya. Tadi 2NF itu atribut kunci menentukan atribut bukan kunci. Kita tentukan FD-nya ya. FD-nya. Kalau sini FD 2NF ya. Nya tadi atribut kunci itu apa? Ada dua ya, S dan P. S dan P ini harus syaratnya.
S menentukan status, S menentukan city ya, city menentukan status. S menentukan S, kita tulis S menentukan status dan city ya. Status selain itu P. P menentukan apa? GTY ya, S dan P itu menentukan GTY ya. Kalau kita lihat dari datanya, oleh S1 P1 300. Apakah di sini ada S1 P1 juga 300. Ini S2 P1 ini P1 300, P2 200. Nah, P2 tidak menentukan GTY ya. P2 yang di atas 200, P2 yang di bawah 400, ada 200, 200. P4 ini ada yang menentukan 200, P4 ada yang menentukan 399. Jadi P tidak menentukan GTY. Jadi sehingga S, atribut kuncinya apa gitu ya. S dan P itu menentukan GTY ya. Oke. Jadi tabelnya nanti ada dua ya untuk 2NF. Nah, isinya tabel yang satu berisi kolom S, status dan city. Kemudian tabel yang kedua kolomnya adalah SP dan GTY. Ya. Kita lihat hasil 2NF-nya. Ini ya. S, tabel satunya berisi kolom S, status dan city. Kolom yang kedua SP dan GTY ya, sesuai dengan FD yang kedua. Kemudian dari hasil 2NF ini, nah kita cek apakah dia sudah 3NF ya. Karena 3NF berarti cek, karena di sini ada dua tabel, cek setiap tabel. Setiap tabel satu ini apakah sudah 3NF atau enggak. Tabel 2 ini apakah sudah 3NF atau enggak. Ya, jadi dikerjakan terpisah ya. Nah, untuk TPS2 tabel kedua, jadi untuk 3NF itu kan atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci. Karena di tabel kedua ini atribut bukan kuncinya hanya ada satu, maaf ya. Jadi hanya ada satu. Oke. Nah, otomatis kan dia tidak ada pasangan ya untuk menentukan atribut bukan kunci lainnya. Maka tabel yang kedua ini sudah merupakan 3NF. Dan merupakan 3NF ini. Kemudian kita cek lagi yang tabel yang satu ini, apakah sudah 3NF atau belum. Kalau belum, kita ubah menjadi 3NF. Ini 3NF. 3NF. Ya. D-nya kita lihat dari soal juga ya, bisa dilihat. D itu S menentukan status, S menentukan city, dan city menentukan status. Kita lihat dari hasilnya ini kan terjadi redundansi ya. Status 20 berarti city-nya London. Kalau 10 Paris. 10 lagi Paris, sama gitu ya nilainya, jadi berulang. Nah, itu ini bisa kita tulis di sini city menentukan status ya. Yang dari FD yang ketiga ini berarti city ya, city menentukan status. Nah, ya. Jadi ada kolom baru, tabel baru namanya kolom berisi kolom city dan status. Nah, karena city dan status sudah kita gunakan supaya dia berelasi, nah statusnya
kita hapus ya. Jadi CT-nya kan sebagai primary key ya, yang sebagai penghubung key-nya ya. Di sini berarti nanti tabel S ya, menentukan ini ya, menentukan CT nanti ya. Untuk S ini mengecek status bisa dulu ke CT ke baru ke status ya. Jadi nanti ada dua tabel yang terbentuk. Yang lama ini dihapus menjadi bentuk dua tabel. Kolom yang pertama adalah S dan CT. Dan kalau tabel yang kedua berisi CT dan status. Tabel yang lama kita hapus, nanti menjadi dua, S dan CT. Kemudian tabel yang kedua CT dan status. Jadi disesuaikan isinya dua baris, jadi nggak perlu lagi ditulis 4 baris tadi. Jadi London dan Paris ya. Jadi jangan tulis lagi seperti di awal ada London 20 London, 10 Paris, 10 Paris, 20 London. Jadi ada 4 baris. Salah, tapi ditulis dengan nilainya supaya tidak terjadi redundansi. Jadi tidak boleh ada pengulangan nilai lagi ya. Jadi ini bentuk 3NF yang sudah memenuhi syarat ya dari soal itu. Jadi soal tabel S tadi. Ya, City. Nah, ini sudah 3NF, ini juga 3NF. Oke. Selanjutnya ini contoh yang berikutnya, lakukan normalisasi 1NF, 2NF, 3NF, di tabel berikut. Rekennya sudah ditentukan nomor proyek dan nomor pegawai ya. Ini tabelnya. Untuk 1NF ya gampang saja, kita tinggal mengisi yang kosong grup ini. Kita uraikan lagi jadi NP001 BRR ya, NP001 BRR seperti itu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini tabel F. Sini kemudian tabel 2 PNF ini aja ya, kita fokus ke sini. Jadi 1NF kita cek 2NF ya, 2NF 2NF 2F ini ya. Kita lihat untuk 2NF itu yang kiri itu adalah atribut kunci. Di sini atribut kuncinya tadi adalah nomor proyek sama nomor pegawai ya. Di nomor proyek ya. Nomor proyek. Kolomnya ada 2. Nama proyek. Dan nama proyek aja. Satu ya. Nggak pakai kurung. Kemudian nomor pegawai menentukan berapa ini nama pegawai singkat itu ya, dan golongan dan besar gaji. Ini ya. Jadi terbentuk 2 kolom ya, 2 tabel untuk 2NF ya, 2NF. Nah, nanti relasinya nanti kita lihat dulu tabelnya. Kira-kira dia berelasi nggak nih antara tabel nomor
tabel proyek dengan tabel pegawai ya. Kita lihat dulu, lihat tabelnya dulu ya. Ini hasilnya ini kita tanyakan tadi apakah dia berrelasi atau tidak. Di sini kita tidak lihat ini dua tabel ini memiliki foreign key ya. Nah, kita perlu pikirkan untuk menentukan foreign key kan berhubungan dengan kardinalitas ya. Kardinalitasnya kira-kira apa nih antara proyek dengan pegawai. Nah, jadi jangan asal sembarangan ditentukan, tapi kita tentukan berdasarkan data tabelnya ya. Di data tabelnya kita kembali ke awal 1NF. Di sini kita lihat proyek ini dengan pegawai ya. Nah, kalau satu, misalnya kita pakai kardinalitas satu-satu ya. Jadi satu proyek dipegang oleh satu pegawai, betul nggak? Nah, satu proyek, misalnya NP001 dipegang oleh satu pegawai, baik 01. Ternyata enggak. Ternyata proyek ini, satu proyek bisa dipegang oleh beberapa pegawai ya. Jadi pegawainya banyak gitu ya. Di 001 ada 3 pegawai yang memegang. Berarti masuk kardinalitas banyak ya untuk pegawai. Sedangkan untuk proyeknya kita lihat kebalikannya. Satu pegawai itu memegang satu proyek. Betul nggak? Nah, pegawai memegang satu proyek. Kita lihat baik 01 memegang proyek NP001 dan NP002. Oh, salah. Berarti satu pegawai bisa memegang, setiap pegawai bisa memegang banyak proyek ya. Ini baik 002 memegang satu ya. Nah, karena datanya yang berulang kan baik 01 ini. Dia memegang dua proyek gitu ya, NP001 dan NP002. Jadi proyeknya termasuk dalam kardinalitas banyak. Sehingga relasi antara proyek dengan dengan pegawai itu adalah banyak ke banyak ya. Ini ya. Relasinya gambar relasinya ini banyak ke banyak ya. NKN, NKM ya. Ini namanya adalah proyek dan pegawai. Ya. Jadi karena ada proyek dan pegawai ini memiliki kardinalitas banyak ke banyak, maka terbentuk tabel baru ya, di mana relasinya di sini itu diambil dari primary key ya. Primary key dari proyek, nomor proyek dan nomor pegawai. Sehingga tabel proyek pegawai itu ya, namanya bebas ya. Jadi seperti ini. Yang penting ada foreign key-nya nomor proyek dan pegawai. Oke, lanjut. Nah, ini normalisasi kedua NF. Kalau yang ketiga NF gimana? Kita cek nih. Tabelnya kan ada 3 nih, yang dari 2 NF. Ya. Apakah tabel proyek sudah 3 NF? Nah, atribut bukan kunci kan hanya nama proyek. Karena hanya 1 berarti otomatis sudah 3 NF ya, karena
Tidak ada atribut bukan kunci lainnya yang bisa dia pengaruhi dari nama proyek ini. Oke. Berarti yang tabel proyek sudah INF, kemudian tabel pegawai yang fokus, kalau untuk INF fokus yang ke bukan primary key ya. Jadi nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Ternyata di tabel pegawai itu di sini golongan ya. Golongan B itu ya 900, 900, 900. Nah, ini sama. Jadi golongan itu menentukan besar gaji ya. Ini ya, ya. Tabel pegawai. Jadi ini golongan menentukan besar gaji. Nanti tabel pegawai itu akan dipecah ya. Besar gajinya dihilangkan, akan terbentuk tabel baru. Nama kolomnya adalah golongan dan besar gaji, sehingga tabel pegawai kolomnya menjadi nomor pegawai, dan golongan. Jadi ada 3 kolom. Selanjutnya yang tabel relasinya. Di sini tabel relasi tidak ada atribut bukan kunci karena semua atribut kunci ya foreign key. Jadi otomatis tabel proyek pegawai ini sudah 3NF. Dan nanti hasil akhirnya untuk 3NF itu adalah ada 4 tabel ya, tabel proyek pegawai, ada tabel proyek, dan tabel pegawai, dan tabel golongan ya, yang namanya terserah gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ada 4 tabel. Terus ada 4 tabel yang terbentuk di tabel di tahap 3. Oke, selanjutnya kasus berikutnya di sini tentukan 1NF sampai 3NF, di mana primary key-nya adalah nomor mahasiswa dan kode MK ya. Ini kita lihat tabelnya seperti ini, tabel universal. Kita ubah ke 1NF dulu. Kita ubah ke 1NF, jadi nomor mahasiswa 2683, ini kita tuh karena barisnya ada 2 ya. Jadi kita tulis berulang 2 kali. 2683 Weli dan MI, ini baris kedua. Ini Bakri juga ada 3 baris, ditulis berulang menjadi tabel 1NF. Ini ya. Kemudian selanjutnya dari 1NF ini kita tentukan 2NF-nya. 2NF itu adalah atribut kunci menentukan atribut kunci. Oke. Kita tulis 2NF. 2NF. Intinya ya. Atribut kuncinya apa? Tadi nomor mahasiswa dan kode MK ya. Di sini kita lihat ada kode dosen. Nah, kode dosen di sini tidak dijelaskan kalau dia adalah primary key ya. Nah, di sini primary key itu hanya ada 2, nomor mahasiswa dan kode MK. Jadi untuk 2NF kita tulis primary key-nya sesuai dengan soal. Jadi primary key-nya adalah nomor mahasiswa menentukan ada 2 ya, nama dan jurusan. Itu kode nanti akan
menentukan nama kode dosen. Kemudian nomor mahasiswa, nama S dan kode MK itu menentukan kolom nilai. Oke. Jadi ada 3 tabel yang terbentuk di 2NF. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai ya. Jadi ada 3 tabel mahasiswa. Ini kolomnya nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan jurusan, kode kuliah, kode MK, nama MK, kode dosen, dan nama dosen, dan tabel nilai ya. Nomor mahasiswa, kode MK, dan nilai. Ya, sama ya. Perlu diperhatikan untuk pengisiannya tidak boleh ada yang sama ya. Kalau ada yang sama ditulis satu saja. Kalau ada baris yang sama. Untuk 3NF-nya kita cek dari 2NF ini. Nah, apakah di tabel mahasiswa ini sudah 3NF atau belum ya. 3NF itu atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci. Atribut bukan kunci nama mahasiswa dan jurusan. Apakah nama mahasiswa menentukan jurusan? Tidak ya. Mahasiswa siapapun namanya ya jurusannya ya tidak ditentukan dari nama gitu ya. Kemudian berarti tabel mahasiswa sudah 3NF. Nama mata kuliah apakah sudah 3NF atau belum? Kita lihat di sini nama mata kuliah ditentukan oleh kode dosen. Oh, tidak. Nama mata kuliah ditentukan oleh nama dosen, tidak juga. Kode dosen menentukan nama mata kuliah, tidak juga. Kode dosen menentukan nama dosen, iya. Di sini ya. Di tabel kuliah ini perlu kita dekomposisi. Jadi ini ya. 3NF. Nanti kode menentukan nama dosen. Nah, ini pecah nih ya. Jadi tabel kuliah nanti sudah tidak 4 kolom lagi, tapi kode MK, nama MK, dan kode dosen. Kode dosennya terpecah menjadi tabel yang baru ini berisi kolom kode dosen dan nama dosen ya. Selanjutnya nilai, tabel nilai kita lihat sudah 3NF karena hanya ada satu atribut bukan kunci berarti otomatis sudah 3NF karena dia tidak ada pasangan lagi atribut bukan kunci lainnya ya. Dia bisa pengaruhi gitu ya. Tabel kuliah untuk kita buat tabel baru ya, kita pecah menjadi tabel baru. Oke, kita lihat hasilnya. Mata kuliah dari tabel dosen seperti ini. Oke, berarti ada tabel mahasiswa 1, 2 ya jadinya, dan tabel nilai 1. Jadi ada 4 tabel yang terbentuk di 3NF ya. Di sini kita lihat untuk kode dosen itu relasinya ini 1:1 ya. Jadi bukan 1 ke banyak. Nah, sambil dicek kardinalitasnya kan kadang-kadang kondisinya dalam satu mata kuliah itu bisa berisi 2 dosen gitu ya. Kalau dilihat dari datanya ini, kalau dilihat dari datanya
ini satu dosen mengajar ya. Hati itu mengajar manajemen basis data, kita mengajar analisis perencanaan sistem. Hati juga tetap sama mata kuliahnya, Lia akuntansi keuangan, ini pengelola ya. Itu dasar pemasaran. Gitu ya. Jadi satu dosen satu memegang satu mata kuliah. Oke, sambil dicek datanya ya untuk menentukan kardinalitas. Di sini di tahap yang contoh kasus ini kita tidak tentukan foreign key-nya ya, karena sudah terbentuk foreign key muat oleh tabel nilai ya. Nah, beda dengan kasus tadi proyek dengan pegawai, karena tabelnya tidak ada relasi foreign key di dalamnya, jadi mesti kita pikirkan kardinalitasnya seperti apa. Kadang-kadang kasus dari soal tertentu itu sudah ada di dalamnya, sudah ditentukan langsung, kelihatan langsung ya hubungannya, relasinya, dan ada yang perlu kita pikirkan seperti tadi proyek dengan pegawai, lihat dari data yang ada ya. Jadi jangan pakai pikiran sendiri, tapi tergantung data ya, tergantung data yang dimiliki. Jadi beda kasus implementasi di suatu tempat itu pasti beda ya. Ini saya hapus. Jadi materinya sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.